Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 7 ingin perkenalkan nama dan peran kami masing-masing. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Wislandu. Saya berperan sebagai ayahnya Hina. Teman-teman, kenalkan nama saya Maria Jessica Museli. Di sini saya berperan sebagai perawat. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rufina Hilda. Saya sebagai anak. Perkenalkan nama saya Marcelina Jamasa. Saya berperan sebagai ibu. Perkenalkan nama lengkap saya Yana Antonina. Di sini saya berperan sebagai konselor. Sekian dari kami. Terima kasih. Latar belakang dari konsep, proses, dan praktik konseling dalam asuhan keperawatan yaitu konseling dalam keperawatan adalah proses interaksi terapeutik antara perawat dan klien untuk membantu klien mengatasi masalah, membuat keputusan yang tepat, dan mencapai kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Konseling dalam asuhan keperawatan tidak hanya membantu klien secara individual, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Berikutnya kita masuk ke konsep konseling dalam asuhan keperawatan. Ada dua konsep konseling, yaitu yang pertama, konseling merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain, di mana ada seorang yang berupaya membantu orang lain dalam memahami sebuah masalah dan memecahkan sebagian upaya penyelesaian diri. Maksudnya di sini yaitu menjelaskan bahwa konseling adalah proses interaksi antara dua pihak, yaitu antara konselor dan klien. Konselor di sini adalah orang yang memberikan bantuan dan klien adalah orang yang menerima bantuan. Dalam hubungan ini, konselor berusaha membantu pasien tersebut untuk yang pertama yaitu memahami masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Yang kedua, mencari solusi untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri. Jadi, inti dari konsep konseling yang pertama ini yaitu proses bantuan yang mendukung klien untuk lebih memahami dirinya, situasi yang dihadapi, dan cara mengatasi agar dapat menjalin hidup dengan lebih baik. Konsep konseling yang kedua yaitu konseling merupakan proses membantu dalam mengatasi hambatan-hambatan perkembangan diri untuk mencapai perkembangan maupun kemampuan pribadinya secara optimal. Maksudnya di sini yaitu menekan bahwa konseling adalah sebuah proses bantuan yang bertujuan untuk membantu klien mengatasi hambatan yang menghalangi perkembangan pribadinya. Lebih rincinya seperti mengatasi hambatan perkembangan diri, mencapai perkembangan pribadi yang optimal, dan proses bantuan bersifat kolaboratif. Dengan kata lain, konseling membantu klien melewati hambatan hidup dan mengenangani potensi dirinya sehingga ia tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara pribadi maupun sosial. Baik, yang berikut adalah proses konseling dalam asuhan keperawatan. Jadi di sini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap awal, yang kedua tahap kerja, dan yang ketiga adalah tahap akhir. Kita masuk yang pertama, ini adalah tahap awal. Jadi tahap awal ini merupakan awal hubungan antara perawat atau konselor dengan klien atau konseli. Pada tahap ini dilakukan perkenalan antara perawat dengan klien, menanamkan sikap keterbukaan, mengidentifikasi, memperjelas, dan mendefinisikan masalah bersama. Jadi maksudnya dari sini adalah di mana perawat memastikan dan siap memberikan konseling yang efektif, terus membangun rasa aman dan nyaman bagi pasien untuk terbuka, dan membantu perawat memahami latar belakang pasien dan permasalahan yang mungkin dihadapi. Baiklah, yang kedua itu ada tahap kerja. Jadi pada tahap ini, kerja perawat melakukan eksplorasi masalah klien, menjaga hubungan tetap harmonis, merumuskan masalah bersama, dan membahas alternatif pemecahan masalah, serta memberi kesempatan kepada klien untuk mengevaluasi proses konseling yang telah berlangsung. Ini adalah inti dari proses konseling, di mana interaksi aktif antara perawat dan pasien terjadi. Tahap ini meliputi yaitu membangun raport, seperti membangun hubungan saling percaya dan menghormati dengan pasien. Terus ada pengumpulan data, seperti menggali informasi lebih dalam tentang pasien, persepsi, perasaan, dan harapan mereka. Baiklah, yang berikut ini ada tahap akhir.
yaitu menyusun kesimpulan materi konseling, di mana konselor mengevaluasi keberhasilan layanan konseling dengan menganalisis konseli secara keseluruhan, antara lain menurunnya kecemasan, perubahan perilaku ke arah yang positif, dan mempunyai rencana masa depan yang lebih baik, mempunyai kontrak pertemuan berikutnya. Tahap ini merupakan penutup dari sesi konseling. Isinya itu meliputi yang pertama evaluasi, seperti menilai kembali pencapaian tujuan konseling dan efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Terus yang kedua itu ada rangkuman, seperti merangkum poin-poin penting yang telah dibahas selama konseling. Dan yang ketiga itu adalah tindak lanjut. Tindak lanjut itu seperti merencanakan tindakan selanjutnya, seperti pertemuan konseling berikutnya atau rujukan ke tenaga profesional lain jika diperlukan. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu konsep, kemudian proses dari konseling dalam asuhan keperawatan. Jadi di sini saya akan membahas terkait praktik konseling dalam asuhan keperawatan. Nah, sikap perawat dalam melakukan komunikasi memiliki peranan yang sangat penting untuk tercapainya sebuah tujuan komunikasi. Jadi ada beberapa sikap yang harus dilakukan oleh seorang perawat dalam melakukan konseling. Yang pertama, sikap secara fisik, yaitu berhadapan. Nah, dalam melakukan komunikasi dengan klien, hendaknya perawat memposisikan diri untuk duduk berhadapan dengan klien. Posisi berhadapan ini menunjukkan bahwa perawat siap membantu klien. Perawat juga dapat mengevaluasikan respon klien, baik verbal maupun non-verbal dalam posisi ini. Selanjutnya adalah menjaga kontak mata. Jadi, kontak mata yang tetap terjaga selama konseling menunjukkan bahwa perawat menghargai klien dan menampakkan keinginan untuk tetap melakukan komunikasi. Yang ketiga adalah membungkuk ke arah klien. Sikap ini menunjukkan keseriusan perawat dan siap mendengar masalah yang dialami klien. Selanjutnya adalah mempertahankan sikap terbuka. Selama melakukan komunikasi, perawat hendaknya tidak melipat kedua tangan ataupun kaki untuk menunjukkan sikap terbuka kepada klien. Nah, selanjutnya adalah tetap rileks. Perawat diharapkan tetap dapat mengontrol emosi dalam memberikan respon kepada klien. Nah, yang terakhir adalah berjabat tangan. Berjabat tangan antara perawat dengan klien dapat memberikan kesan keakraban, meningkatkan rasa saling percaya, menunjukkan perhatian, memberikan rasa nyaman, serta memberikan penghargaan atas keberadaannya. Yang kedua adalah sikap perawat secara psikologis. A. Ikhlas. Perawat menunjukkan sikap yang tulus, ikhlas, jujur, terbuka, serta berperan aktif dalam berkomunikasi dengan klien dan dalam memberikan respon, terutama dalam mengekspresikan perasaan. Yang kedua adalah menghargai. Perawat menunjukkan sikap menerima klien apa adanya, tidak menghakimi, tidak mengkritik, tidak mengejek atau menghina. Perawat bersedia menerima keluh kesah klien, menerima ajakan diskusi, serta bersedia meminta maaf jika ada sikap yang mengganggu kenyamanan klien. Yang ketiga adalah empati. Perawat berupaya untuk menyelami pikiran serta perasaan klien, sehingga perawat dapat merasakan apa yang klien rasakan dan dapat lebih mudah dalam membantu pemecahan masalah klien. Yang terakhir adalah konkret. Jadi dalam berkomunikasi, perawat menggunakan kata-kata yang jelas, spesifik, dan nyata untuk menghindari perbedaan makna, menimbulnya keraguan dalam diri klien. Jadi selanjutnya adalah sikap perawat dalam dimensi tindakan. Jadi yang pertama adalah konfrontasi. Konfrontasi merupakan pengungkapan perawat tentang perilaku klien yang bermanfaat untuk membuka wawasan klien. Jadi di sini konseling bukan berarti berhadapan secara agresif, melainkan menyajikan informasi atau perasaan yang mungkin tidak disadari oleh klien. Tujuannya adalah membantu klien melihat pola pikir atau perilaku yang kontraproduktif dan mendorong mereka untuk melakukan perubahan. Yang kedua adalah kesegaran. Jadi, perawat hendaknya memiliki sensitivitas terhadap perasaan klien dan memiliki keinginan untuk segera membantu memecahkan masalah yang dialami klien. Yaitu berarti kesegaran dalam konseling berarti memberikan tanggapan yang spontan dan asli tanpa terlalu banyak pertimbangan. Hal ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih alami dan otentik dalam sesi konseling. Yang ketiga adalah keterbukaan.
Perawat yang memiliki sikap keterbukaan dapat menurunkan tingkat kecemasan klien. Keterbukaan emosional berarti perawat juga dapat berbagi perasaan pribadi dalam konteks yang relevan, namun tetap menjaga batas profesionalitas. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih dekat dengan klien dan menunjukkan bahwa perawat juga manusia biasa. Dan yang kedua adalah katarsis emosional. Jadi perawat mendorong klien untuk membicarakan permasalahannya untuk mendapatkan efek terapeutik. Dan yang ke E adalah bermain peran. Jadi bermain peran adalah teknik di mana perawat dan klien bertukar peran untuk mempraktikkan situasi yang sulit. Hal ini dapat membantu klien belajar keterampilan baru dan menguji respon mereka dalam situasi yang berbeda. Jadi kesimpulannya adalah konseling dalam asuhan keperawatan merupakan suatu proses yang penting untuk mendukung pasien dalam menghadapi permasalahan fisik, emosional, dan psikososial. Konsep dasar konseling dalam mencakup komunikasi yang empatik, pembentukan hubungan terapeutik yang saling percaya, serta pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kekuatan pasien. Proses konseling dimulai dengan pengumpulan masalah, pengumpulan informasi, perencanaan, intervensi, hingga evaluasi hasil yang dicapai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Di sebuah kampung terdapat keluarga yang sangat harmonis. Mereka memiliki anak perempuan yang sangat cantik bernama Vina. Namun, sangat disayangkan karena anak mereka yaitu Vina mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 1. Kedua orang tuanya sangat sedih dan khawatir akan kondisi anaknya. Vina selalu menolak untuk disuntik insulin dan selalu mengonsumsi makanan manis. Kedua orang tuanya pun kebingungan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi perilaku anaknya. Mereka pun mengkonsultasikan masalah tersebut kepada salah satu perawat di kampung mereka. Marvina, mai sekolah Betul. beta kahen lupa pertama satu pernahan hukum gula main enggak? Nenu. Mereka berbeda. Kenapa lagi? Nu. Terus kau itu terima dia pulang. Ayo kita juga cenai. Mai, terus kau berikan satu minggu. Ayo kok. Ya gini. Oh ya. Begini. Ayo kita. Sabar, pada kopi. Ini. Tuh, itu yang So aku lagi. sebenarnya rumah sakit ya. Kita menangan. Coba sih ada sekarang. Coba tadi perawat macam baru. Karena aku minta di TV itu. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ibu, nih kita nak menggunakan kayak waktu kerja di tim. Jadi ya tujuan buat terkena ibu-ibu yang kita di luar apa kondisi ya dia rowing home di Pina. Ayah, apa tiga? Dia cinta rumah beting ka. Dia apa? Kita apa? Diabetes meletus tipe satu dari setah panai bu. Perut juga ibu gaya. Selama ya apa kan? Sama petitum kan? Ogo kita suntik. Apa ngasan kan? Pengaruhan apa? Kunjungan berapa kalau saya bisa suntik apa ngasan? Insulin. Agua apa? Baik kalau tak kau jetai, muing tang apa? Suta manis-manis yuk. Jadi kau ibu gayo, kondisi nanti kemana ya pakai sekolah, tambang mulia daan, so kia menurut kita ini. Iyo Bapak dengan Om. Bapak, kebetulan besok saya juga libur tidak ada masuk ini kerjaan saya besok. Dan kalau boleh, misalnya Bapak izin saya untuk ke rumahnya Bapak, besok bisa kalau ada
pagi saya ke rumahnya Bapak untuk menemui anak Bapak. Terima kasih banyak kalau begitu kita. Gue bawa itu bu kita ya tadian dua apa itu dari tadi bu. Kita pakai dia bawa amia gereng C. Oh iya, baik Bapak. Besok saya akan datang sekitar jam 10 pagi. Yo, Ibu terima kasih banyak. Yo, Ibu yo. Yo, dah. Keesokan harinya, perawat Jesse pun pergi ke rumah Bapak Vina untuk melihat kondisi anaknya yang sedang sakit. Suara ketukan pintu pun terdengar. Halo, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi. Kemarin ini dari datangan saya ke sini, bapaknya Vina telepon saya, kasih tahu di masalah yang dialami oleh anak kalian. Bapaknya Vina yang telepon bilang kalau Vina ini tidak mau disuntik insulin, dan dia harus sering jajan yang manis, makanan yang manis. Jadi apakah boleh saya makan kondisinya Vina sekarang? Martina, Ya. Bapak telepon saya kemarin mengenai adik Vina ini tidak mau disuntik insulin, terus dia juga kan mengalami dengan diabetes tipe 1 kalau tidak salah. Dua periksa gitu. Terima kasih. Dari set aja. Baik kan. Ya, Beo. Masuk itu komunitas saya dari aktivis aktivis. Ini ada dulu. Minta ke sekolah. Itu pun langsung menuju kamar Vina untuk memintanya untuk menemui perawat Jessica. Vina pun mengangguk dan mengikuti permintaan ibunya. No, Vina. Ya, Ma. Lalu, Vina pun datang menuju ruang tamu bersama dengan ibunya dan langsung duduk di samping perawat Jessica. Hai Vina, apa kabar? Kakak adalah perawat Jessica. Jadi kakak datang ke sini untuk melihat kondisinya adik. Jadi kira-kira apa yang adik rasakan saat ini? Jessica, saya sangat sedih, saya sangat takut suntik obat insulin, dan saya juga pengen makanan-makanan manisan seperti teman saya. Oh, kita mau manis-manis. Iya, tahu saja anak kecil banget. Iya. Kakak sangat mengerti sekali dengan kondisi yang adik alami. Apalagi umur seperti ini kan mau sekali makan jajanan yang manis-manis, betul? Ya, betul Pak? Ya. Jadi adik, sebenarnya suntik insulin ini itu sangat penting. Kenapa? Karena supaya obat yang masuk ke adik punya tubuh ini tuh cepat bekerja, oke? Cepat bekerja gitu. Dan saran dari kakak juga adik itu harus kurangi makan makanan yang manis, harus kurang makan jajanan yang manis, terus minum-minuman yang manis, supaya adik itu bisa sembuh dari penyakit adik ini. Adik kan mengalami diabetes tipe 1 kan, jadi itu saran dari kakak ya. Saya tidak mau suntik, saya tidak mau. Nu. Saya tidak mau suntik obat insulin. Iyo. Baik. Aku lihat bukan cowok dulu. Ini posir. Coba di berapa tuh? Jadi mau ini ya tombol. Cowok bukan.
saya sudah berusaha untuk bujuk adik tadi supaya dia kak mau disuntik insulin, terus makan kurang dari manis itu, tapi dia tidak mau ibu, dia berontak dan lari ke kamar. Saya rasa juga ini juga agak sulit sih, apalagi seumuran seperti ini kan. Si mau sekali makan dia dengan yang manis gitu, yang manis-manis saja. Tapi kalau bapak dan ibu mau, satu ada kenalan. Iya tuh. Memang tidak bisa kesehatan tubuh kimia ekonomi dan hutan. Iya Kak. Jadi begini, ada konselor temannya saya, nanti saya coba hubungi dia atau supaya bisa bujuk adik ini dengan lembut, supaya dia juga mau gitu. Ibu ya Pak. Baik itu saja menurut saya Bapak Ibu. Kalau gitu saya pulang saja. Terima kasih sudah. Terima kasih kita. Sudah. Dari dua. Dewe. Perawat Jessica pun berpamit pulang. Sesampainya di rumah, perawat Jessica menghubungi kenalannya itu. Mereka pun berbicara banyak terkait masalah adik Vina. Halo, selamat pagi Kak iPhone. Oh, Kak J. Halo, selamat pagi Kak J. Ada apa? Ada keperluan apa Kakak? Aduh Kakak Ipong, jangan marah mengganggu waktunya. Jadi kakak, tujuan saya telepon kakak nih, ada saya punya keluarga gitu. Nah jadi begini kak, dia punya anak nih mengalami sakit diabetes. Terus kakak, ini anak nih tidak mau disuntik insulin, sama suka makan jajanan yang manis gitu, terus minum-minuman yang manis. Kemarin saya sudah berusaha untuk omong baik-baik supaya dia juga mau toh. Tapi kakak, dia tidak mau. Saya juga bingung dan ini anak. Saya sangat membutuhkan bantuan IT, mungkin dengan bantuan IT dia bisa mau menuruti supaya mau suntik insulin gitu kakak. Oh, tidak mengganggu ya maksudnya. Oh iya kak, ya biasa nanti saya kunjung ke rumah saja. Kita bisa share log punya lokasi kan. Kita langsung terjun ke rumah saja. Oh iya, baik sudah. Yo. Pasti rumahnya kak. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Irvina. Halo. Mama, selamat siang Mama. Iya, Bapak Mama. Teman Kak J, Kak J. Oh, ini lo tuh boleh kan kita Kak J, itu boleh kan di sini. Iya, baru teman Kak J sekolah tadi. Ini nunggu kita. Nah, penyakit diabetes itu baik kita yang minta Oh, kita suntik ya Bapak? So, kita minta nga kasanso ila. Saya mau sama yang Bapak tak boleh. Aku gak nganceng bantu. Tentara dua. Baik kita yang Mami. Halo, Nur, Vina. Halo, selamat siang. Ibu jadi kakak dengar nih tidak ada apa ya, tidak suka suntik dengan apa ya, makan manis sih. Kakak juga nih pernah kecil kayak toh, jadi kakak juga sering makan makanan manis. Tapi karena kakak tahu punya kondisi yang begini, jadi kakak juga mau sekali tolong supaya begini kak, tidak mau. Jangan makan makanan manis terus. Juga lah, kan bukan begini penyakit yang gula darah tinggi begini. Saya tidak masuk dia, saya pengen makan es krim seperti teman saya. Oh iya, kakak mengerti juga dengan keadaannya adik. Tapi kak adik ini sakit. Adik tidak boleh makan makanan yang manis seperti itu. Karena kan adik ini gula darah
terkait suntiknya nanti memang sakit suntik, kakak tahu juga sakit sekali suntik. Tapi adik ini kan untuk kebaikannya adik. Gitu. Kalau adik tidak mau suntik, nanti tambah parah adik punya sakit. Tapi saya takut. Tidak, nanti kakak temani adik ya. Nanti kakak juga suruh perawat Jesi nanti supaya bagaimana caranya supaya adik tidak rasa takut pada saat proses penyuntikan. Baik. Nanti kakak kembali lagi kakak ngomong ke mama ya. Boleh itu kan? Boleh buka. Kalau ini mau yang ketiga buka suntik, tapi gak harus kontrol kinte. Harus gerak perawat Jesi timai cie minggu rantang saya. Minggu rantang ya. Nih kakak boleh rugi kinte. Kakak bapak baik kata psikologis dana gue gitu. Jual terkait pelayanan dia ngajak atur lagi. Intinya ya ini karena penuh menjadi manis itu. Nanti mengangkat lagi ya, pindah karena pola hamil ya. Itu buat bahwa namanya ya biasanya emak dia pindah. Sebanyak gue yang kumpul kulit ya apa juga ya yang saya suntik itu. Menggugat bawah. Itu bapak Saya berbuat cinta lupa saya. Wah ini Cara cinta tapi ya di aku lihat kuat kita ya. Iya gitu kan buhian kan. Menjaga mahal kaca kami kamar teman-teman Gitu adalah mau pengaruh aku ya. Itu memang ada anak kecil. tunggu bohong nih. Coba itu betul malah bukan ini semua yang kita lakukan. Tapi gak harus kita kontrol deh. Jaga pola dia. Kadang nggak penuh kalau yang manis. Bohong ngancing, tapi mereka penuh. Semua ya. Kalau kami di sini, baru lama aku sibuk sih nabar. Memang aku pasien di sana. Ibu itu sibuk terus. Terima kasih.